Sahifah 21 wa yang bagi Allah tudalima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa yang bagi Allah tudalima fi salatika ala qiraati suratin maksusatin. Wa yang bagilan sayubjo opo Allah tudawima yento orang langgengaken sapa sira salatika ing dalam salat sira ala qiraati suratin ing atase maca siji surat maksusatin kang tertentu. Seyogyanya kamu tidak melanggengkan senantiasa dalam salat kamu hanya membaca satu surat saja. Gue diantar salatan. Ya, ini gue. Ba'dal Fatihati ing dalem sawise surat Fatihah. Seyogyanya jangan hanya satu surat saja. Illa in warada kejaba yen to tumeka apa asyar'u perintah atau syariat bihi kelawan mudawamah, bihi kelawan apa? Mudawamah satu surat tadi. Kecuali memang ada perintah untuk membaca surat tadi. Misalnya ya, kalau kita Jumatan kita itu disuruh baca surat itu apa Sabbihisma rabbika sama suratul A'la itu ya. Kalau itu seyogyanya itu saja kalau Jumatan. Misalnya itu karena ada perintahnya. Kemudian kalau misalnya salat subuh, kalau kita tidak bisa yang panjang-panjang, itu ada perintah untuk kita membaca Alam Nashrah sama Taruh Kaifa Fa'al surat Al-Fatiha. Kecuali kalau ada yang begitu. Kalau tidak ada ya kita bebas ya. Tapi kita biasanya kita ngambil yang beda-beda. Ini ada mungkin ada contohnya. Wa dzalika utawi mengkono asyar'u bihi in warada syar'u bihi, ada syariat yang datang. Iku qiraati ala alif lam mim sajadah. Kaya maca alif lam mim sajadah. Wa hal ata 'alal insani lan maca surat al-insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Saya alif lam mim sajadahnya enggak hafal, tapi kalau al-insannya saya mungkin masih hafal. Ada beberapa surat itu yang saya sudah puluhan tahun itu sebentar. Ini alif lam mim ini saja apa al-insan ini saya sering hafalkan juga. Laka 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Dan seterusnya. Dulu saya di Jakarta itu banyak apa? Bagus cara membacanya. Makanya kalau Jakarta itu besar itu rata-rata di samping bagus fasohah membaca Al-Qur'annya itu agak merdu-merdu bila dibandingkan dengan di kita. Di kita itu tahu orang-orang elek bacaannya, ngomong desa-desa elek bacaan Al-Qur'annya. Tidak ada yang apa istilahnya? Tidak ada yang kita pilih. Tapi tidak semuanya tentu ya, tidak semuanya. Enggak, walaupun di kota itu biasanya kalau malu, kalau enggak suaranya bagus-bagus. Sebenarnya kalau misalnya di Istiqlal, bacanya bagus. Di Masjid Al-Akbar Surabaya bacanya bagus. Tapi kalau di langgarnya Pak Min, gila, ya gitu lah. Tapi gak apa-apa, kejaran sing gede nanti sendiri. Wah, fi subahi yaumil Jumat ini dalam salat subuh dina Jumat. Wah dalan wedya sira. Jaga hati-hati. Apa antu daima ing yen to nglanjengaken sapa sira fi salatika ing atase ing dalam salat sira ala qiraati suwari ing atase maca pira-pira surat al-qasirati kang pendek. Waspada kamu untuk selalu membaca surat-surat yang pendek. Kafiruna kaya al-kafirun wal ikhlasun kaya surat al-ikhlas wal muawwidhataini lan kaya surat muawwidhatain. Qul huwa antaranya
jangan gitu ya. Al-Ikhlas. Disebut surat Ikhlas itu karena benar-benar berbicara tentang keesaan Allah itu tanpa ada campur tangan urusan kita sama sekali. Kalau misalnya surat Fatihah ya, bandingkan ya Al-Ikhlas dengan surat Fatihah, walaupun saya tidak tahu ya kedudukannya mungkin lebih tinggi Al-Fatihah, tapi Al-Ikhlasnya, keikhlasannya itu kenapa disebut dengan ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Semuanya bercerita tentang keesaan Allah semua. Tidak ada yang berbicara tentang, tapi berbeda dengan Fatihah. Surat Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Allah, itu untuk Allah, Maliki Yaumiddin untuk Allah. Tetapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah bicara kita. Iyyaka na'budu Allah, wa iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan, sudah melibatkan kita. Sampai ke belakang nanti ihdinas siratal mustaqim, itu semuanya ke kita semua. Nafsu kita, demi kita. Tetapi kalau hadir nafsi kita, tetapi kalau itu tadi kuliah ijal kafi apa? Allahu ahad tadi, semuanya Allah semua. Makanya kemudian ada ayat kursi yang kita lihat juga yang dinilai oleh para ulama sebagai ayat yang sangat tinggi juga. Karena dalam ayat kursi juga tidak ada satupun yang bicara tentang kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah. La ta'khudhuhu nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Allah. Man dzal ladzi yashfa'u indahu, semuanya Allah semuanya. Hebat ya. Semuanya tinggi-tinggi. Sampai cari ayat Al-Qur'an itu. Kalau ayat Al-Qur'an itu yang tinggi-tinggi semua, tinggi-tinggi semuanya itu sifatnya hanya kepada Allah. Itu insya Allah maknanya lebih tinggi daripada yang hadir nafsi kita. Apalagi kalau bicara tentang cuman untuk urusan peperangan, tapi itu ayat Al-Qur'an. Ayat fadilah dan ayat mafdulah. In kunta lamun ana sapa sira iku imaman imam. In kunta lamun ana sapa sira iku imaman imam. Jadi surat Al-Baqarah. Fa innal masira fi tahfif al-mandubu ilai al-imamu ila hadisi Mu'adz radhiyallahu anhu wa huwa annahu amma qauman fa'atalani. In kunta lamun ana sapa sira iku imaman imam, fa innal masira mongko sak temene nggon bali ditahfifi ing dalem tahfif nglingakaken al-mandubi kang den sunataken ilahi maring tahfif sapa al-imamu imam iku ila hadisi Mu'adzin maring hadisi Mu'adz radhiyallahu anhu. Kalau kita menjadi imam, kita kan disuruh untuk meringankan. Karena ada Mu'adz itu pada suatu saat itu disuruh ya sahabat itu banyak ya, tapi kita tidak mentradisikan. Sahabat itu misalnya masjid jamaknya itu di situ ya, Rasulullah itu sholatnya di sana. Nah sahabat-sahabat itu ngimami di Sabidur, ngimami di musola, mana Hidayah dan seterusnya. Dia sebelum ngimami di Hidayah, dia itu sholat dulu sama Rasul. Jadi Rasulullah, aku sholat di sana Rasul. Jadi sholat ke Rasul di Masjid Jamek. Begitu nyampe di Masjid Jamek selesai sholat dengan Rasul selesai, dia pulang balik ke kampungnya. Kita itu kan ayo jamaah gak aku. Begitu para sahabat itu. Banyak yang bisa melakukan itu caranya begini. Nah, hingga pada suatu saat si Mu'adz bin Jabal ini ngimami di kampungnya, dilapori sama orang. Ya Rasulullah, kalau Mu'adz itu ngimami, Masya Allah, suwi, aku pengen sawah, kira-kira, greget tenang mas, motor lah tuh, jadi sudah ada mufarokoh, saya motor saja, kira-kira dulu, mana coba tolong panggil. Hemat, kalau kamu jadi justru yang disalahkan itu bukan makmum tadi yang lapor kepada Rasulullah ya, karena membawa benar. Ngono tuh ngono
imam enggak, tapi justru yang disalahkan itu adalah Mu'ad. Wahai Mu'ad, kalau kamu mengimami kaum, hendaklah yang ringan saja. Jangan lama-lama, karena di antara mereka ada orang dhaif, ada orang qawi, ada yang punya hajat, ada yang punya ini. Jadi biasa cukupi. Makanya kepanen tahdilan sampai antar tahdilan ya Allah. Imam itu kok penak wae. Makmume mengkatak ya. Mengkatak gara-gara makanya ya kita ya seimbang lah. Seimbang begini. Tapi ya sedikit minutano belum makomnya kita, seperti beberapa kiai yang diceritakan dalam sejarah-sejarah kiai-kiai di tanah Jawa ini, di Indonesia, seperti Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu tahlilannya wah semua bersama dia Al-Fatihah. Menurut lo guys itu ya deh, la ilaha illallah on muka makbul berkah. Wes tahlilan. Makanya sampai diceritakan itu apa? Orang yang undang tahlil itu sampai murid-murid Pak. Engko gorok pedus, gorok sapi. Ulangannya patrimo. Rap heresi ya itu lagi. Terus nomor lagi. Dua segorok sapi ini. Nomor itu tahlilan sampean ngomong la ilaha illallah pembisan penting. Lah iku berkat mau tak dalem nduru ngono kae. Nduru mari jajal jipekno. Lah ya, timbangan ya. Jadi timbangan, timbangan berkate dideleh kene. Sing timbangan iki bebek ditulis iblis apa la ilaha illallah. Didelehna sak lembar. Ini sak lembar lho apa iki? Apa sing la ilaha illallah yo seabot la ilaha illallah timbang berkatmu maulah mene kabeh ikhlas kaku wae Mas perkara iki pundi matur suwun iki. Enggak tahu kalau kita makanya jangan terlalu lama-lama lihat kondisi daripada imamnya, daripada makmumnya, jangan terlalu Wa hale utawi sapa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu iku ana usah Mu'ad bin Jabal iku amma ngimami sapa Mu'ad bin Jabal kauman ing sijine kaum faqala mongkon dawaken sapa Mu'ad bin Jabal alaihi ngatasi kaum jiddan kelawan temenan fasyaka mongko lapor madul hu ing apa madulaken hu ing Mu'ad sapa rajulun wong lanang min saking kaum ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengko dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasallam, afattanun anta ya Mu'adz. Afattanun ana toh tukang fitnah. Ana toh iku tukang fitnah anta utawi sira ya Mu'adz Mu'adz. Ikra maca sira bisa bihil a'la kelawan sabihis marabikal a'la wa syamsi wa duhaha lan asyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Jadi pada terang ini kanggone sampai kedawat sebisor ya Allah. Jadi saya elek-elek wong sing lapor iku mau kira-kira sak elek kita jaluk dhewek ngono kan kurang ahad kurang wae padahal keren di ngono cari komen muga apa kebiasaannya para sahabat itu terutama yang hafal-hafal Quran itu sakjus tuh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya ketika diceritakan dalam satu riwayat ketika bulan Ramadan begini ini setiap malam itu terawihan itu menghatamkan satu Quran. Paham sampai satu Quran setiap terawihan begini. Amus koyo bocah. Koyo makanya makomnya kita kewalian kita dibandingkan dengan kewaliannya para ulama-ulama dulu ya karena apa-apaan lah benar-benar wali beliau itu kamu lalu kita ya tidak sabi ismarobikal ala dan dulu malah apa mana ada surat anjuran dari beberapa pihak untuk Ramadan tahun ini yang disuruh mempercepat tarawih dan sholat Jumatannya semua nggak ini iya sih kita nggak ini oh gue
Wa man nadara fi kutubil asari arafa ma kunna. Wa man utawi sabane wong kunadara. Ningali sapa man fi kutubil asari dalam kitab-kitab asar sejarah para sahabat, arafa mongko ngakui sapa man ma ing barang kunna kang wis dawakan sapa ingsun musannaf ing ma. Waqat ruwiyalan teman-teman dan riwayataken apa ana akhir sholati ana akhir sholatin saat temene kawitane saat temene akhir sholat kang sholat haing sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasi kelawan para manusa iku sholatul maghrib sholat maghrib qara akan maca sapa Rasul dia ing dalem sholat maghrib bil mursalati kelawan surat sama Al-Mursalat wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim wallahu ta'ala Allah yahdi bahkan nuduhaken sapa Allah man yasha'u man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ila siratal mustaqimin ila siratal maring dalal mustaqimin kang lurus Paslon utami iki fasal suci walai kalan wajib ing atase sira ida salai tanalikane salat sapa sira khalfa imamin ing dalem sanggurine imam wajib ing atase sira ida salaita khalfa imamin antuh sina ing jento bagusi sapa sira al-mutaba'ata ing manut lagu maring imam. Kalau kamu sedang sholat ya, kalau kamu sedang sholat makmum ya usahakanlah bermakmum yang sebaik-baiknya. Ojo nek sakjane cacu cilik itu saya bisa bermakmum. Iya, mesti makmum yang baik itu antara ini ya. Ketika imam sudah takbiratul ihram, sudah takbiratul ihram ya, sudah takbiratul ihram sebaiknya juga sama sudah takbiratul ihram. Ketika imam sudah berdiri ya sudah berdiri, ketika sudah ruko ya sudah ruko. Ojo dek kok goyang karpe dhewe, apalagi bisi. Ya sering gitu. Sabar mbak imam kayak bisi. Mutaba'ah. Fa inna ma ju'ilan yang semestinya den dadiaken apa imam iku yuk tamma bihi supaya den ikuti apa bihi imam. Karena imam itu dijadikan imam itu supaya kamu ikuti. Ya, makanya ya kalau kamu yang mau mengikuti ya ikutlah, jangan apa? Ya, jangan kok mesti tidak ngikut. Wahdar lan marwadiyo sira, hati-hati sira antu fariko antu korinan iya. Antu korina ya muslim. Antu korina ing yen barengi sapa sira ing imam fisaine dalam suwi-wiji min afali salat saking pira-pira penggawean salat. Jangan barengi, terutama gerakan-gerakan zahir. Kalau yang gerakan-gerakan batin piye gerakan-gerakan sing bacaan yang tidak yang sirriyah itu ya apa-apa. Misalnya lebih cepat awakmu timbang imam maca at-tahiyat kok mengingat cerik wae. Allahu akbar. Tahiyat. Imamnya kan at-tahiyatul mubarakatus. Ngono pas ngomong sih. Kalau inna hamidum majid. Lah imamnya ke asyhadu an la ilaha illallah ya apa ning sing iku. Ning sing iku. Maca Fatihah misalnya di rakaat ketiga keempat sampai maca Fatihah lebih cepat sampai daripada imam. Ya gak apa-apa ning sing iku. Tapi gerakan-gerakan afalnya jangan sampai mendahului imam. No men. Fadlan luweh antukot dima yenton antukot dima saking yento. Ndisi sapa sira alaihi ing ngatasi imam. Waladilan perkara yang bagi kang sayogja apa anta ja'ala yen ta yada'aken sapa sira af'ala ka ing pira-pira penggawean sira fi sholatika ing dalem salat sira tabi'atan ing manut li af'alihi maring pira-pira penggaweane imam. Waladi utawi perkara yang bagi kang sayogja apa anta ja'ala yen ta yada'aken sapa sira af'ala ka ing pira-pira penggawean sira fi sholatika ing dalem salat sira dadiaken tabi'atan ing manut li af'alihi maring pira-pira penggaweane imam iku bil asari kelawan asar. Ada hadis, ada keterangan dari Rasulullah. Waqad qala kali-kali teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam alladzi yahfadhu wa yarfa'u qabla al-imami innama nasyatuhu bi yadi syaitan. Alladzi utawi wong yahfadhu kang
merendah. Wa yarfa'ulan ngangkat sapa alladzi, yarfa'u kang merendah sapa alladzi, wa yarfa'ulan ngangkat sapa alladzi. Disi mudun, disi ngangkat, disi qoblal imami dalam sedurunge imam. Iku innama nasyatuhum, angin samestine utawi bun-bunane alladzi iku biadi syaitani ing dalem tangane setan. Orang yang sholat selalu mendahului imamnya, mau ruku, mau menurun juga mendahului imam, berdirinya ngadeke juga mendahului imam, maka itu ibaratnya orang itu bun-bunanya di bawah kendali setan. Padha mbek wong apa? Yang dikendali setan ya seperti itu, wong kaya sapi, kaya kebu jalan itu kendali itu. Padha mbek wayang ya, cocoknya sama seperti wayang. Ya Allah, wayang itu yang kendali di bawah kendali setan. Dan rata-rata kehidupan kita itu bukan hanya di dalam sholat ya. Itu di dalam sholat lebih parah ya. Di dalam sholat kita dikendalikan setan. Apalagi dalam kehidupan nyata kita itu aja banyak dikendalikan oleh setan. Ya, bulan kita ini di bawah kendali setan. Jadi kita hitungnya. Kita hitung dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak yang kita di bawah kendali setan. Kasihan kita ini. Ya Allah. Ibadah saja kita, ibadah saja dikendalikan setan, apalagi yang di luar ibadah. Padahal sementara waktu durasi untuk ibadah dengan durasi di luar ibadah itu jauh berbeda. Yang kita kumpulkan umpamanya ya, misalnya sholat kita 5 waktu itu tambah sunat-sunatnya, gua mau 1 jam. Mau 5 ono 1 jam. Ya Allah. Sementara 23 jam yang lainnya lah di bawah kendali setan semua. Wong turun kalau dari kendali sama setan. Ya begini apa boten. Lah HP nan sampai mumoh dhisik. Padahal kita ada perintah untuk apa? Untuk membaca. Saya. Bisa enggak sampai misalnya HP nan sambil berzikir, sholawat saja. Jangan yang banyak-banyak lah, astagfirullah aja lah misalnya, astagfirullah atau sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak? Kalau moco, sampai misalnya moco Yasin, moco surat-surat, moco ayat-ayat Al-Quran, ya, rasanya enggak hilang. Atau sampai misalnya dikira Ratibul Hadad, hilang lah di tengah jalan. Hilang. Sekarang ada kalau ngidung guyu, barangkan jamu. Guyu jarak jauh sudah hilang, dikendalikan. Tapi sampai ngomong kok iso ngono, sampai mending. Kita bisa ngono, bisa mending ya. Di dalam tidur kita masih berzikir, di dalam berdiri kita berzikir, di dalam tidur kita berzikir, di dalam bekerja kita berzikir. Murah gelem dah. Makanya itu loh namanya yang disebut dengan ilmu sejati. Bahasa ini wong Jawa itu ilmu sejati. Zikir yang sesungguhnya itu di situ. Jadi kita tidak pernah lepas dari itu. Walaupun dalam kerja apapun ya Allah ingat. Dan itu ilmunya wali. Allah. Sambil bekerja sambil numpak sepeda bisa numpak sepeda. Moga apa sih jiwa di tibu. Kalau lu naik sepeda bisa karena takut jatuh. Tapi kalau masak tidak bisa lah. Tidak bisa. Belajar tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Tapi ketika ingat, mudah-mudahan kita senang saja. Ketika ingat, dikir lah. Ketika ingat, dikir. Itu waktu bisa. Pol bisa nabi. Jadi itu luar biasa itu. Ketika ingat, dikir. Oh, cerdas. Astagfirullah. Astagfirullah. Guya misalnya astagfirullah. Ayat lah. Ini mending itu. Timbang belum sama sekali. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari dzikir kepada Allah, maka kehidupannya akan semakin sempit. Tetapi kalau kita itu berzikir ingat kepada Allah, kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi jiwa kita ada di dalam genggaman kita, ada di dalam genggaman Allah. Tapi kalau kita lupa, berarti jiwa kita berada di dalam kendali setan itu tadi. Wa alaikalan wajib ing atase sira bil mubadarati kelawan cepet-cepetan agi-agian ila safil awali maring saf kang kawitan.
wal muzahamati lan desek-desekan alaihi ngatasé safil awal min ghairi, tapi ada catatannya ya, desek-desekan. Tapi nek kene ya sange lah sop awal gelem desek-desekan. Monggo padahal di situ ada hadis deh ya. Andaikan umatku itu mengetahui apa yang ada, ganjaran yang ada di dalam muadzin adzan dan ganjaran yang ada di dalam saf pertama, niscaya mereka akan berdesak-desakan. Kalau toh misalnya tidak ada cara lain kecuali harus berusaha berundian, akan dilakukan undian. Kalau undian tidak menyelesaikan masalah, kalau harus berbunuh-bunuhan demi untuk sop pertama, dia akan melakukan bunuh-bunuhan. Berbunuh-bunuhan dalam arti, ayo berangkat itu, gelut, pokoknya siapa saya dulu. Seperti itu. Aslinya itu dalam apa? Adzan sama sop pertama. Tapi ada orang ndak mau dikongkon adzan merah masih gelem adzan bener. Itu beda zaman saya masih seperti kamu ya, masih muda. Itu rebutan adzan. Bahkan saking greget tadi saya kesmari adzan meneh. Saking di mana-mana di pondok di mana itu dulu. Tapi sekarang sudah ada orang yang mau seperti itu. Berdesak-desakan adzan, berdesak-desakan untuk di sop yang pertama. Di sop yang pertama ada. Kalau tidak ada cara lain kecuali harus undian, mereka akan undian. Kalau undian tidak menyelesaikan masalah, mereka akan, kalau harus berbunuh-bunuhan, dia akan bunuh-bunuhan untuk memperebutkan di sop pertama sampai seperti itu. Tapi tidak ada. Nah, ya Allah, nggak apa-apa. Paling penting sembahyang, nggak mundur. Jelas sofil awal. Min ghairi idain saking tanpa milarani wong liya. Jangan menyakiti wong liya. Kalau sudah ditempati wong liya ya jadi kongkon. Makanya kan ada al-isaru apa ini mustahab dalam kaidah usul fikih itu mendahulukan orang lain itu adalah sunnah. Jadi al-isaru bil ghairi mustahabun. Mendahulukan orang lain itu adalah sunnah, kecuali. Jadi kalau zaman tidak makan ya lesu, ada orang yang kelaparan, zaman berikan, monggo. Tapi kalau untuk perbuatan yang ada hadisnya kita disuruh untuk berdesak-desakan untuk melakukan segera dan seterusnya seperti ini, misalnya ini, monggo sampai nikah ngajeng, nggak boleh ngerti, disiki. Jangan dong jadi sampai ngomong nggak satu terus kiai jangan kayak bagian guri tekan guri sampai tetap di depan nggak boleh gitu. Jadi ini ada mustasnayat pengecualian dari kaidah al-isaru bil ghairi mamnuun. Al-isaru bil ghairi mamnuun, mendahulukan orang lain tidak boleh. Ini kaidahnya al-isaru bil ghairi mustahabun. Nah, yang lain-lainnya kalau minum misalnya monggo jenengan piye, nah monggo nedok monggo jenengan piye, nah itu sunah sing niku. Tapi sing kaya iki mau enggak masuk kira-kira adan nadane dhewe ojo ngomong sama di adan dhewe gitu ya. Jadi imam bagaimana kalau jadi imam? Jangan bebas ngomong nang ngarep terus langsung wah aku sudah di imam. Ada kelayakannya ya, yang kelayakan Pak Yai suruh depan bener. Ora yai ora apa ngomong di sini. Wah, ngawur sampean. Wah, minueri dan wah dalam video sira, hati-hati sira. Anta ta'akhara yen to kari sapa sira anu saking imam, ma imkani taqaddumi serta mungkine bersegera ilahi maring imam. Tetap anu kan ya bukan imam iki apa safil awal. Wa dalam video sira anta ta'akhara yen to kari sapa sira anu saking safil awal, ma imkani taqaddumi serta mungkin maju ilahi maring safil awal. Segera jangan ya menunggu. Pokok kalalan teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ora mari-mari ora gingsir-gingsir sapa kaumun sijining kaum ya takhurun kang ngari sapa kaum ai anis safil awali tegese saking saf kang kawitan hatta yu akhira sehingga ngakhiraken guming kaum sapa Allah
ai an fadlihi tegese saking fadilah Allah wa rahmatihi lan rahmati Allah. Kalau kamu senantiasa ngari dari barisan yang pertama, maka kamu juga akan dikarikan oleh Allah dari fadilah dan rahmatnya Allah. Makanya ya usahakan apa? Sangat mendahului ya, sangat mendahului. Oh, kadang-kadang banyak penjelasan begini nih kita yang sama sekali mendapatkan meraih, terutama nih wong NU. Itu paling angel untuk di tenaga nih. Iya lah, manusia wong itu sangat menyadari betul bahwa hidayahnya Allah itu, tobatnya Allah seseorang hamba kepada Allah, kewalian seseorang di hadapan Allah dan seterusnya itu tidak ditentukan yang di depan. Coba jadi imam terus kemudian jadi paling oleh hidayah, paling oleh jadi wali, paling ada. Ora, kadang-kadang sing pojokan lah, malah justru sing jadi wali. Dan itu orang yang itu menyadari betul. Ya selama nanti padha wae, boleh diterima oleh Gusti Allah kaya masuk nang paling kuwaca boleh tetap diterima. Itu akibatnya orang NU. Makanya segala hal itu orang NU itu senantiasa berada di bagian belakang. Ayo kulo ngalor tapi tenang. Rangi roh lindi pantak diri rene ya tetap rene. Guri tetap itu orang NU. Iya. Mubadara lah ngopo lah gunane mubadara. Ngerti wong NU tapi jangan begitulah. Karena apa? Ya insyaallah usaha kita sungguh-sungguhnya itu saja itu pasti dipandang oleh Allah. Jangan sampai betul terang aja. Enggak. Makanya ya para ulama itu, para wali-wali Allah itu banyak sekali yang datang ke masjid itu sebelum apa? Sebelum adzan. Kenapa? Sederhana sebenarnya. Lah iyalah, wong ini nanti pasti di jam telu pasti nanti dipanggil sama Gusti Allah melalui adzan. Lah kok gelani sampai dipanggil juragan cah anggepe apa kerja kok dipanggil juragan. Rene kerja kok baru sampean. Wong sampean pembantu kok nyanyi rene kerja lagi. Rene kerja lagi terus wae. Lah Gusti Allah yang maha daripada maha raja maha juragan. Nah, sebelum dipanggil kita sudah datang dulu, sudah siap. Udah, tunggu sudah Gusti. Kan sempurna. Cakik yang bagus. Begitu. Makanya dalam banyak hal itu kita disunahkan dalam hadis itu disunahkan. Tapi sama tidak mungkin nih ngelakoni kecuali kira-kira enggak kamu harus Allahu Akbar kira-kira kayak sama lakoni. Sama ketika kita Jumatan ya, kalau kita mau Jumatan itu hendaklah ada 1, 2, 3 langkah kita itu yang seperti berlari. Sama menuju masjid. Ngerti. Menuju masjid itu sampai ada yang berapa meter lah sampai itu berlari. Ono. Nggak ada. Nah itu ono sampai sini itu bahkan dari rumah sampai ke masjid itu berlari ketika Pak Mungar sudah Allahu Akbar. Itu kira-kira sudah berlari ya. Tapi di sini nih, lah kan sampai sebut apa pesanan. Wah sudah sampai minta dice malah rasidum laku. Kenapa sebenarnya? Itu rahasianya bahwa kita itu ketika dipanggil Gusti Allah itu kita itu bersegera. Bukti daripada kita bersegera itu lari. Begitu. Makanya di dalam Safa dan Marwah ketika kita sa'i itu juga ada posisi di mana kita harus berlari. Selebihnya boleh santai. Ada posisi berlari. Begitu. Nah, sing ape lagi-lagi orang ahli fikih itu pokoknya tukang siasat, ahli fikih tukang siasat. Karena dalam pertemuan sudah ada adzan Allahu Akbar. Mestinya kan kita harus bersegera ke sana. Tapi kalau dalam pertemuan orang fikih mesti bisa begini, akhirlah nggih Gusti, njluati niati nggih Gusti. Insyaallah kula badane niki kula nggih langsung segera menuju panggilan jenengan. Ojo meneng wae, anu gunane juga sampean kalau dalam pertemuan itu, nggih wonten wonten adzan nggih kita break sebentar. Ngene wae. Niati sampean.
bahwa menjero ati iku sampean ngopo? Sebentar lagi setelah ini. Engko sekarang lah sampeyan mengko ringekno adzanmu tok. Lah kaya mung tiwas sampean mung ringekno adzan tok mung jawab. Tapi jawablah di sini dalam hati, nggih Gusti, sak badan niki kula segera memenuhi panggilan panjenengan. Itu orang fikih dengan begitu supaya dosanya ora gede-gede. Wa qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasallam innallaha satamna Allah taala wa malaikatahu lan malaikat Allah iku yusalluna padha yusalluna ta yusallauna. Nah, malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna yang jero ayat Al-Qur'an ya. Yusalluna. Padahal ngomong secara tasrifiyah yang ta'ira tapi. Ta'ira yang benar itu yusallauna. Shalla, yusalli, yusalliyani. Yusalluna. Yusallauna. Jadi ada yusallauna, ada yusalluna. Kira-kira kalau yusallauna sini. Tapi kemudian karena yusallauna itu rotu berat-berati ini, maka harakatnya dipindah menjadi yusalluna. Menjadi yusalluna. Ini namanya iklan, yusalluna. Nah, wa malaikat dan malaikat Allah itu yusalluna maca sholawat sapa. Macakan sholawat, mintakan ampunan sapa malaikat Allah ala safil muqaddami ing atase saf al muqaddami kang muqaddami kang dhisik. Muqaddami atau muqaddami. Wa kana lan ana sapa Nabi alaihi salatu wasalam shalawatullah alaihi wasallamuhu. Wa kana lan ana sapa Nabi alaihi salatu wasalam iki yastaghfiru. Jalo akan ngapura sapa Nabi di sofil awali maring sop kang kawitan salasan kelawan telung ambalan walisani lan maring sop kang nomor loro marotan kelawan saambalan. Wa alaika lan wajib ing atase sira birasis sufufi kelawan buntoni nambal birasis sufufi kelawan nambal pira-pira barisan wa taswiyatiha lan ngelurusaken barisan tambal ya. Jadi, tapi saat ini lah. Tapi ya Pak Ustadz ini corona dikongkon sak meteran. Ada hadis, ada penjelasannya dalam kitab-kitab bahwa kita kalau sholat demi untuk jamaah, mulai mesti demi untuk jamaah. Kalau toh sholatnya itu barisannya harus direnggangkan, asal tetap terselenggara jamaah, ya tetap harus direnggangkan, nggak apa-apa. Lah kok ngono setannya akan ngene. Bagi wong sing anu koyo gambar meme nang apa? Nge Facebook dan seterusnya wong sing ora ngerti aku ngomong sing bisa dikatakan. Gambar setan. Yo tengene ngono. Iya, gambar setan ora ngerti fikih, wis ngoe lah. Tapi ngono kene diingo ya sesuai yang lama. Iya toh. Misalnya dibenerno mbek wong sing ra ngerti. Setan loncat-loncatan, apa-apa. Wis didengar dhewe, ngono wis sing manggoni. Engko aku iso gambar ngono ya. Aku kok iso gambar ngono. Wong saya dibutuh sakit ngono gambar. Kok iso gambar ngono tak gambari malaikat. Tak gambari malaikat ngono. Gambar wong putih-putih yang ngono. Sampeyan gambari malaikat. Begitu. Sebagai apa? Padha gobloke ngono sih. Kok gak apa-apa, kita goblok ya wis kita iki goblok, tapi goblok mudeng sing kita iki lho. Untuk kono kan digambari setan ya to. Sing diganteni gambari malaikat, deseki malaikat kabeh. Seseki malaikat. Ngono carane kok aku iso. Lah ora saya kira iso dah. Kok iso ngono kok tak gambari temen aku. Gambari malaikat guyu wong terus. Jadi bisa ada perbandingan. Jadi dalam keadaan darurat semua pasti akan diperhitungkan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan darurat akan diperhitungkan sama. Orang yang sakit tidak bisa berdiri sholatnya, dia sholatnya dengan duduk, maka orang yang sakit ini pahalanya adalah sama dengan orang yang berdiri. Jangan terus kemudian udah bisa, enggak, dia akan sama. Di hadapan Allah pasti sama. Mungkin dalam hadapan manusia siji, gerakannya siji, tetapi di hadapan Allah sama. Apa? Kesungguhan yang dilihat. Wong ini ternyata green, saya tetap sholat. Ini yang terbaik, yang dilihat oleh Allah. Jadi coba hati, maksudnya kau mesti, diunggun setan, jadi minat wong-wongan gitu. Fa'in kunta lamun ana sapa sira iku imaman imam kana mengko ana sapa al-amru, kana mengko ana apa al-amru perintah bidzalika kelawan mengkono-mengkono rasi sufu batas biatiha
mingka saking sira iku akada iku luweh muakad, sangat dianjurkan. Jadi kalau saya jadi imam sebaiknya selesai sama di depan, begitu misalnya ya sampai menghadap kepada jamaah. Sawu subuh bakum, lurusakan barisanipun, monggo lurusakan, lurus, rapat. Itu sawu subuh bakum, itu sangat dianjurkan. Jadi kalau saya misalnya sholat Jumat terus begitu tuh, orangnya kok sekedar apa? Pantas-pantasan bukan, karena memang ada perintahnya, Walaupun tidak sholat Jumat pun ya pokoknya harus kita jamaah ya. Cukup banyak orang ya kita harus melakukan itu. Wahada utawi iki ku amrun perintah perkara muhimun kang penting fi syar'i dalam syariat. Wa aksar nasi utawi akeh-akeh menungso iku ghafiluna padha lali sapa menungso anhu saking saking amrun muhim iki. Waqad kana teman-teman lalu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yo harisu ndorong sapa Rasulullah ala dalika ing atas mungkono amri sufuf rasi sufuf atas bertiha wa yatawalla lan nguasaaken sapa Allah filahu ing penggaweane iki amrun muhim iki ya utawa tasbih sufuf binafsi kelawan awak dhewe ini Kanjeng Rasul. Bahkan Rasulullah sendiri yang meluruskan barisan itu. Terus. Bahkan pada zaman sahabat itu dikai pedang. Pedang ini melakukan ini. Ayo, ada nasi lurus. Ini pedang kok, tombak. Dan sambil tombak itu gini. Melakukan ini bisa. Ayo, ada kali pening nonjol kayak sujen pada apa? Pedang atau tombak itu. Zaman Rasulullah gitu. Zaman sahabat seperti itu. Saking pentingnya untuk kenapa itu ada filosofinya itu menunjukkan sebagai barisan umat Islam. Jadi jangan pakai ilmu mau semalam penting. Jangan pakai seminggu. Itu tetap harus luruskan. Luruskan itu jadi NU sing NU apa? Jadi NU sing ngono. Sing yang model lah yang baguslah taat pada pimpinan. Nambah nambah mojok. Ya Allah. Kalau dalam bahasa fikih itu kalau yang di pojok menurut saja ini membuat apa? Kaul namanya kaul yang syak. Kalau berpendapat tidak bisa usul tapi barek nengge di balik tembok tidak boleh kan? Usul di balik tembok. Wa aksarun nasi utawi akeh manusa iku ghafiluna padha lali kabeh anu saking iki. Wa yuharisu ndorong sapa Rasulullah ala dalika wa tawallalan nguasaken sapa Rasulullah filahu ing nglakoni amrun muhim bi nafsi wa nabi Rasul. Wa yaqulu lan dawuh sapa Rasulullah litusawwu becik supaya lurusaken madhaaken sapa sira kabeh subuh pakum ing pira-pira barisan sira kabeh. Aul yukhalifanna utawa aula yukhalifanna Allah utawa yakti bakal misah-misahaken temen sapa Allah baina qulubikum ing dalem antarane pira-pira ati sira kabeh. Kamu mau meneruskan barisan atau kamu pilih? Allah akan menjadikan hati-hati masing-masing dari kamu ini untuk saling berpisah. Pecah kamu, bercerai-berai. Nah, itu ada memang menunjukkan barisan itu menunjukkan barisan. Kan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Itu malaikat itu sangat disombongi Gusti Allah. Lihat itu umat Islam. Allahu Akbar. Lurus barisan. Ono ta menunggu. Komandone men ngono wae. Allahu Akbar. Sampai Allah mun bayar padha kabeh itu. Umat Islam. Malaikat itu lihat itu hambaku yang beriman. Kok ngombe Gusti. Timbang modal kamu. Barisan. Jangan kamu ngenyek sama manusia, wahai malaikat. Lihat itu. Yang di masjid, di tempat-tempat manapun. Sayangnya ya orang itu sekali lagi orang pada gampang dibaris angel gampang. Wayak murulan mereka seperti Rasulullah bisa faroji kelawan guntoni ganggangan
Wa yaqulu ladau sapa Rasulullah walladzi demi zat nafsi kamu tawi jiwa ingsun iku biadi ing dalem tangane alladzi. Inni sak temene ingsun iku la aro yektine ningali sapa ingsun asyaiton ing setan. Iku iya tekhulu khale mlebu sapa setan fi khalali safi ing dalem sela-selane barisan. Ka'annahu kaya sak temene setan iku al khudufu iku al khudufu kaya dene wedhus cilik anak wedhus kaya al khudufu kaya sak temene setan iku al khudufu ai al ghanam tegese yakni ngersakaken sapa Rasulullah al ghanama ing wedhus asigara kan cilik-cilik. Jadi seakan-akan kan loncat-loncatan ada seneng ngono gambari sing gambar karena gambar kembali barek diisi malaikat dibulani malaikat wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an taqabbal rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Jumat aja ya? Iya, enggak apa-apa. Lumayan. Ini